Oke, kita lanjut lagi videonya. Kali ini kita akan belajar membuat animasinya ya untuk yang tangan ini yang sudah pernah kita buat kemarin. Jadi langsung aja kita mulai. Di sini kita sudah melakukan rigging sebelumnya. Kita bisa langsung membuat animasinya dengan pergi ke menu animation di atas ini. Klik aja. Nah, ini belum kita aktifkan ya untuk shortcutnya biar bisa kelihatan. Nah, oke. Jadi bisa dilihat lagi shortcutnya di sini. Nah, jadi kita tambahkan dulu kamera sebelumnya. Jadi kita Shift E, tambah kamera di sini. Kita cari kamera di bawah sini, kita klik, maka sudah ada kamera baru. Nah, di view yang sebelah kiri ini, kita klik yang bagian kamera. Nah, kalau misalnya di view ini nggak ada yang ini ya, yang navigasi ini, kita bisa klik aja yang atas ini, kita aktifkan. Nah, jadi kalau udah aktif, dia navigasinya bakal muncul kayak gini. Kita klik bagian kameranya, maka view-nya bakal otomatis berubah ke bagian kamera. Oke, sekarang kita klik N di sini, maka ada muncul sidebar. Di bagian view, klik ini, cari di bawah yang namanya kamera to view. Nah, ini fungsinya agar nanti kameranya bisa kita gerak-gerakin sesuai dengan kita gerakin si viewportnya ini. Jadi kalau misalnya nggak kita aktifkan, nanti kameranya dia nggak bakal bisa digerakin kayak gini. Nah, ini lebih simpel ya untuk penggerakan kameranya. Jadi kita simpan aja kameranya di tengah ini misal. Oke, kayak gini. Kita zoom out lagi sedikit. Oke, jadi misal ini untuk kameranya. Kita matikan lagi view-nya. Dan sekarang kita fokus ke pembuatan animasinya. Di sini keyframe-nya saya sudah atur ke 180 ya. Jadi dia settingannya di 24 fps. Jadi kalau misalnya 180 frame itu kita bisa hitung misal 180 bagi 24. Nah, jadi mungkin sekitar 7,5 detik hasilnya. Jadi seperti itu. Ini bisa disesuaikan aja nanti sesuai animasinya bakal sepanjang apa. Oke, kita langsung lanjut aja. Di sini kita aktifkan dulu recordnya. Bisa diaktifkan, klik. Nah, maka ini sudah aktif. Jadi saat kita melakukan pergerakan, dia otomatis akan terekam seperti itu. Kita pergi ke frame misal frame 15 di sini. Oke ya, di sini udah di frame 15. Kita bikin pergerakan tangannya seperti memegang handphone. Jadi, nah ini kameranya nggak usah diseleksi ya, kita hide aja dulu. Hide-nya ini bisa di bagian atas ini, yang gambar mata kita klik. Nah, maka si kameranya itu bakal ke hide seperti ini. Kita langsung klik lagi yang ini yang tadi. Nah, tapi kita bisa klik tulangnya aja karena si tangannya bakal otomatis ngikutin tulangnya itu. Nah, kita klik masuk ke pose mode, Control Tab. Nah, sekarang kita atur gimana si tangan ini memegang handphone. Kita ambil yang bagian bawah, kita rotasi, misal seperti ini. Oke. Dan yang ini kita rotasi di sumbu X, R, X, X, ketik X-nya 2 kali. Nah, jadi dia bakal kayak gini ya. Ini juga sedikit. Nah, kita seleksi semua, R, X, X. Nah, sedikit aja. Kita sesuaikan dulu. Oke, mungkin kayak gini ya untuk animasinya. Nah, kalau udah kita seleksi semua, klik I di sini untuk insert keyframe. Jadi animasinya bakal otomatis dimasukin ke dalam keyframe ini ya. Klik I, di sini kita pilih aja location, rotation, and scale. Nah, maka nanti dia otomatis bakal kesimpan di sini. Nah, dia ada titik nih, kayak gini. Berarti ini animasinya udah kesimpan. Oke, sekarang kita masuk lagi ke objek mode, Control Tab, kayak gini. Sekarang HP-nya kita atur biar ada di tangan nih. Kita simpan ke sini. Kita rotasi aja langsung. Nah, misal kayak gini ya, dia otomatis udah ada di tangan nih bentuknya. Cuman kita sesuaiin lagi. Jadi kayak gini. Oke, jadi ini kita udah bisa lihat si HP-nya udah ada di tangan. Kita coba render. Nah, kayak gini ya hasilnya. Kita save dulu. Nah, ini animasinya belum ada pergerakan apa-apa ya.
Kalau kita lihat di sini ataupun di sini, dia nggak ada pergerakan apa-apa nih. Nah, di sini tadi di frame 15, ya kita ubah ke frame 15, kita klik dulu I di sini. Kita sama ya, klik lagi yang bagian location, rotation and scale, biar dia animasinya ke simpan lagi kayak gitu. Karena kalau misal di object mode si emitter si tulangnya ini dia punya animasinya sendiri. Di object mode di pose mode setiap masing-masing tulangnya ini dia punya animasinya sendiri. Jadi kalau kita lihat nih bagian armature, kita klik, nah kayak gini, dia masing-masing itu punya animasinya sendiri-sendiri. Jadi antara object mode dan yang pose mode harus dianimasiin lagi masing-masing kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini kita udah punya pose tangan kayak gini. Kita mundur ke frame 0. Di sini kita akan buat si objek tangan ini muncul dengan pop up ya gitu. Jadi dia akan muncul. Caranya kita bisa jadi kita akan membuat konsepnya itu dia munculnya agak muter ya. Jadi kita bikin dulu di sini rotasi kayak gini. Oke. Lalu kita rotasi di sumbu Z misal 180 kayak gini. Maka kalau kita seleksi, nah tangannya kelihatan ya gerak muter kayak gini. Nah tapi kan kita akan membuat dia pop up nih. Kita ubah dulu ke frame 1 lagi. Nah di sini kita tinggal ubah scale 0, maka dia akan kecil ya ke ukuran 0 gitu. Jadi saat kita lihat, nah kayak gini. Oke. Nah udah muncul ya. Nah sekarang kita bikin animasi di bagian tulangnya lagi. Jadi kita masuk ke pose mode lagi. Soalnya kalau kita lihat nih, nah kita fokus ke bagian tangan aja dulu ya. Jadi kita yang HP ini kita hide dulu. Nah kita bisa edit di sini, kita lihat noh. Tangannya itu dia kaku, gerakannya sama ya dari awal sampai terakhir. Nah kita ingin buat tangannya juga lebih dinamis per jarinya itu. Nah kita misal di sini bikin animasi lagi, kita masuk ke pose mode, Control Tab. Nah di sini misal kita bikin tangan itu kayak gini ya. Nah kayak gini, ini juga kayak gini. Ini di RXX aja ya, rotasi di sumbu X masing-masing ininya, tulangnya. Nah maka kalau dilihat tangan gini sekarang. Nah kayak gitu ya. Nah ini kalau dirasa apa ya namanya terlalu cepat, bisa digeser aja ke sini. Kayak gini. Nah sekarang kita duplikat yang ini, Shift D, geser ke sini dikit. Yang ini 2 kita geser lagi dikit. Oke. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Nah ini yang terakhir kita geser lagi dikit, kurang ini. Sekarang kita munculin lagi HP-nya. Kayak gini ya, jadi dia animasinya. Nah sekarang si HP-nya kita bikin animasi. Di sini dia HP-nya muncul. Nah di sini dia HP-nya hilang. Jadi di sini kita bikin rotasi juga yang sama kayak gini misal. Ya seperti ini. Lalu kita S0 salah. Maka dia akan munculnya kayak gitu juga. Nah ini tangannya dia tembus ya. Jadi kita coba kita ada ubah lagi bagian tulangnya. Nah yang sini kita ubah ke sini misal. Ini juga kita ubah. Oke, coba kita play ulang. Nah jadi kayak gini ya. Kita lihat. Oke, di sini udah si tangannya udah muncul pop up. Nah sekarang kita bikin animasi untuk morphing si HP-nya ini. Jadi kita pertama misal ya kita mau bikin animasi dari ini sampai sini. Selesai, kita seleksi dulu semua si tulang ini dan juga si HP ini. Klik I. Biasa klik yang ini. Nah maka dia bakal nyimpen animasi sampai sini ya.
Kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin morphing efeknya. Di sini kita masuk ke object data properties nih, yang ini bawah. Nah, di sini sebenarnya sudah saya bikin, tapi kita hapus-hapusin dulu. Kita bikin lagi dari awal gimana cara bikinnya. Nah, pertama ada yang namanya shape key di sini, kita tinggal tambah aja. Nah, maka di sini ada yang namanya basis. Basis ini adalah bentuk awal ya, atau bentuk utama dari si HP ini. Nah, selanjutnya kita bikin lagi baru, kita kasih nama aja tablet lah. Maka di bentuk kedua ini, si HP ini bakal berubah jadi tablet. Nah, caranya kita masuk ke edit mode aja, tab. Nah, sekarang kita tarik bagian ujung-ujung sini. Nah, kita masuk dulu ke mode wireframe. Kita seleksi bagian sini, lalu bagian sini. Nah, kalau udah kita G, X, X. Nah, biar apa yang namanya, arahnya itu sama ya, sama kayak arah HP-nya. Nah, kita tinggal tarik misal HP-nya segini untuk tablet ya. Nah, maka kita bisa lihat kalau di sini value-nya kita naikkan. Nah, dia otomatis ngepanjang. Sekarang kita save dulu. Kita bagian render kita lihat. Yang masalahnya dia si punch hole-nya ini, setengahnya ini dia masih muncul juga. Jadi saat kita perbesar, nah dia ikut melebar. Cara menghilangkannya kita jangan delete, tapi kita perkecil aja sih bagian tengahnya ini. Kita masuk ke face, kita seleksi ini S0, enter. Oke, jadi dia hilang kayak gini. Jadi saat kita value-nya 0, saat value-nya 1, dia hilang kayak gini. Nah, ini udah berubah jadi bentuk tablet. Nah, di sini kita mainin animasi di bagian value sini. Jadi kita di bagian sini ya, yang tadi itu di frame 25. Value-nya kita insert keyframe seperti ini. Oke, jadi dia 0 ya. Nah, di saat value-nya ke mana nih? Misal di sini 31, value-nya kita naikkan ke 1. Insert keyframe juga nih, replace. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi bentuk HP-nya kayak gini, dia berubah. Kita play dulu. Nah, oke. Sekarang kita main lagi animasinya. Saat di sini kita buat dia sedikit agak loncat ya. Jadi kita simpen gini. Ke atasin, kita rotasi dikit. Nah, pas yang di bawah sini kita ke bawahin juga sini. Kita rotasi lagi dikit. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kerasa ke apa yang namanya, ke cepetan, kita seleksi bagian sini 1, 2, 3 ya, pakai shift. Kita scale, jangan lupa si keyframe ini di 25 ya. Scale aja. Misal kayak gini. Nah, kalau kita play lagi, nah jadinya kayak gitu. Sekarang kita animasiin si tangannya juga nih, biar nggak kaku, biar nggak diem ya. Jadi pas di sini, misal si tangannya gini, kita animasinya dikit. Pas ke bawah, si tangannya juga gini. Nah, oke. Jadi kita kalau dilihat, oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bikin tangan satunya lagi. Bikin tangan satunya lagi, kita bisa duplikat aja tangan yang sini. Kita duplikat. Shift D. Nah, udah. Kita save aja dulu ya projectnya. Keyframe di sini semuanya kita hapus. Seleksi semua A, lalu kita X untuk delete. Delete keyframe. Nah, maka keyframe-nya hilang semua. Nah, sekarang kita bikin si tangan ini muncul juga sama kayak yang di sebelah kanan. Nah, tapi kita ubah dulu posisi tangannya. Kita harus flip karena ini jempolnya dua-duanya ada di sebelah kanan ya. Kita flip dulu. Cara flipnya itu scale S ya, negatif 1. Nah, dia ke bawah ya. Kita ubah sumbunya di sumbu X. Enter. Nah, kita G X di sini lihat. Nah, dia udah ya, jempolnya sama nih di kiri dan di kanan nih, bener. Sekarang kita posisiin tangannya kayak gini. Oke. Atau mungkin di sebelah atasnya. Kita lihat juga bagian belakang. Nah, ini masih jelek. Kita rotasiin lagi. Kita benerin dulu posisinya.
Oke, jadi ini posisi tangannya. Nah, sekarang kita bikin animasi pop up-nya lagi ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke pose mode dulu, simpen dulu animasi yang ini juga. Nah, klik yang ini. Jadi kita simpan juga posisi posenya. Simpan, save, Ctrl S. Kita mundur ke belakang sedikit. Nah, ini kayak terlalu dekat ya. Kita majuin lagi dikit. Nah, mungkin di sini. Nah, oke, di sini ya. Kita bikin dia rotasi juga gini, misal segini. Lalu rotasi gini ya. Lalu kita S0. Jadi dia muncul juga sama kayak gini. Nah, sekarang bikin animasi si tulangnya ini ya. Ini kita hide lagi CHP-nya biar gampang. Bagian sini kita masuk ke pose mode, Ctrl Tab. Nah, sekarang kita animasiin si tulangnya lagi. R, XX, gini misal. Kayak tadi ya, sebelumnya kita ke belakangin aja tangannya. Kayak ketarik gitu. Nah, jadi di sini dia. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi dia animasinya kayak gini. Oke, ini kita tarik lagi dikit. Oke, jadi udah ada nih. Kita coba unhide lagi. Munculin lagi. Kita play. Nah, kayak gini ya. Ini kayaknya masih kecepatan animasinya. Kita masuk ke sini. Ubah dulu frame-nya ke frame 0. Seleksi semua. Kita scale aja. Oke. Sekarang kita play lagi. Nah, oke ya, udah bagus animasinya. Kita save dulu. Nah, sekarang kita bikin sedikit hiasan-hiasan. Semisal di bagian atas ini kita muncul gelembung-gelembung pop up gitu ya di bagian awal sini. Nah, oke, kita matikan dulu recordnya karena kita akan melakukan modeling lagi. Shift A, kita tambah misal di sini pakai cube ya. Simpan ke atas ini. Kita scale, kecilin aja. Oke, di sini kita tambahkan modifier subdivision surface. Oke, kita ubah levelnya kedua, maka dia akan jadi bulat. Nah, kita masuk edit mode, ubah jadi wireframe, kita perkecil bagian bawah sini. Nah, kita ubah aja bentuknya jadi kayak gini ya. Nah, maka dia jadinya kayak gini nih. Jadi kayak gelembung gitu ya. Kita semutnya tambahin lagi. Oke, ini udah bagus. Kita rotasi. Misal kayak gini, kita duplikat lagi. Misal kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita munculin dia ini di sini. Kita simpen, kita aktifkan lagi recordnya. Sekarang kita klik lagi yang ini ya. Maka dia udah punya animasi di sini. Sekarang kita tinggal bikin yang sebelumnya. Kita ketengahin dikit. Salah. Kesiniin. Nah, baru kita individual. S0. Oke, jadi dia muncul kayak gini. Nah, di sini kita pakai median point lagi, scale, gedein ke atas, lalu ubah lagi ke individual S0 lagi. Maka dia nanti munculnya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Kita coba play. Nah, ini kecepatan nih. Kalau kecepatan biasa kita ubah keyframe di bagian sini, kita scale. Oke, coba kita play lagi. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bikin animasi untuk mereka hilangnya. Sekarang kita ke tabletnya lagi. Nah, di sini mungkin oke, kita simpan lagi semua. Ini juga sama.
Kita seleksi yang ini. Ini biar si animasi yang ini kesimpan ya sampai sini semua, biar nggak ada perubahan pergerakan. Terus di sini kita scale S0. Oh, jangan dulu scale ya, kita rotasi dulu biar kita lihat rotasinya kayak gimana. RZ. Nah, misal rotasinya kayak gini, baru kita S0. Maka kita bisa lihat. Nah, dia hilang. Sekarang si tangannya sama gini. RZ. Rotasi juga, misal kayak gini, baru S0. Sekarang tangannya hilang. Nah, ini tembus nih. Kita coba geser-geser lagi. Nah, sekarang kita ubah rotasi tangannya, coba ke belakangin. Ini buat resetnya LTR, LTS. Nah, dia bakal muncul lagi. Sekarang kita ubah animasinya ke belakang aja gini, biar dia nggak tembus. Baru kita S0. Jadi LTR dan LTS itu dia buat reset rotasi juga reset scale ya. Kayak gini. Nah, oke. Udah lebih bagus ya. Sekarang kita kasih rotasi Z aja dikit. Biarinlah nggak kelihatan juga, nanti dia ada perubahan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang tangan yang ini sama. Misal di sini dia mau hilang. Kayak gini. S0. Nah, jadi dia hilang semua nih tangannya. Nah, biar bagus, biar pas hilangnya kita tambahin lagi animasi yang pop up tadi nih. Jadi di sini kita duplikat aja animasinya ke bagian sini. Nah, ini kecepatan ya. Nah, coba di sini. Kurang. Di sini mungkin ya. Nah, udah ya, kayak gini. Oke, jadi ini udah cukup. Di sini tangannya hilang. Nah, berarti kita bikin aja di 135 ya, 136. Berarti 140 lah. Kita simpan 140 di N-nya. Maka ini animasinya udah selesai kayak gini. Kita coba lihat. Nah, jadinya kayak gitu. Nah, ini terlalu lambat nih. Kita coba ubah. Oke. Kita ubah lagi dikit bagian sininya. Mungkin ketarik gini. Seperti ini ya. Dan di sini kita duplikat. Kayak gini. Nah, oke, lebih bagus. Sekarang kita atur si objek pop up-nya tadi nih. Ini kan belum ada warnanya. Kita kasih dulu warna. Misal di sini kasih nama kasih warna kuning. Di sini ada bola. Kita render. Nah, ini warnanya kuning. Di sini juga kita kasih nama kasih warna kuning lagi kayak gini. Dan ini warna HP-nya saya ubah ya. Sebelumnya jika warna HP-nya warna kuning, di sini saya ubah jadi warna hitam karena kurang cocok kalau warna kuning. Nah, kita masuk lagi ke layout. Sekarang kita setting untuk pencahayaan. Biar gampang, di sini untuk pencahayaan kita gunakan yang namanya HDRI. Color, di sini klik cari yang namanya environment texture. Di sini open. Nah, cari aja misal di sini saya sudah nyimpen HDRI. Nanti untuk link downloadnya saya akan sediakan di deskripsi. Nah, di sini misal saya akan pilih yang ini. Jadi saat kita render, nah warnanya udah otomatis ada nih. Kayak gitu. Nah, cuman ini warnanya kayaknya kurang bagus. Coba kita cari yang lain. Misal ini. Nah, ini lumayan bagus ya. Jadi ini warnanya udah ada. Nah, kayak gitu ya animasinya. Lalu selanjutnya kita setting untuk
bagian rendernya. Di sini untuk render kita fokus ke bagian bawah sini. Samplesnya kita gunakan aja 96 atau mungkin kalau ingin lebih bagus bisa gunakan 100 ya atau 128. Tapi kalau gambar kayak gini, kalau samplesnya terlalu tinggi, maka hasilnya nggak terlalu maksimal juga sebenarnya. Jadi menggunakan aja 96. Denoise-nya kita aktifkan, lalu pergi ke bawah. Di sini ada filmnya kita aktifkan transparan biar backgroundnya dia transparan. Color management di sini kita ubah displaynya sRGB, looknya non. Nah, dan view transformnya ini dari filmic kita ubah ke standar. Jadi kalau filmic itu, nah contoh ini ya, kita render. Kalau filmic itu dia agak lebih pucat warnanya. Nah kayak gini, dia pucat. Tapi kalau kita ubah ke standar, dia lebih nyala warnanya. Dan juga untuk look kita bisa atur tingkat kontrasnya kayak gimana. Cuman kalau saya lebih pilih non. Kalau ingin high contrast kita bisa pilih high contrast, maka dia akan pop up juga nyala kayak gini. Kita pilih aja yang non. Oke, udah selesai. Terakhir kita setting untuk si kameranya, outputnya. Kita di sini bisa pilih resolusinya berapa. Misal kita akan menggunakan resolusi 1080 x 1080, FPS-nya 24. Nah, sekarang kita ke bagian untuk ekspornya. File format kita ubah ke FFmpeg video di sini. Klik encoding, color management, aktifkan dulu semua ya. Nah, encoding kita pilih yang bisa MPG4 di sini atau QuickTime. Nah, QuickTime ini saya akan gunakan agar backgroundnya transparan ya saat dia format video juga gitu. Dan juga kodeknya kita gunakan Kite Animation. Jangan lupa di bagian color kita ubah RGB alpha, RGBA kayak gini. Maka saat di render dia bakal transparan ya backgroundnya. Kita simpan di sini namanya, misal ya hand animation kayak gitu, hand MP4 kayak gini. Maka nanti dia kesimpan dengan nama hand MP4. Jangan lupa di awal ini kasih // biar satu folder dengan dimana kita nyimpan folder Blender ini. Oke, ini rekornya kita matiin dulu. Kita masuk ke solid lagi. Sekarang kita setting kameranya. Nah, kita view kamera di sini. Nah, coba kita play animasinya. Nah, kalau kita lihat bagian sini, dia nggak terkena kamera ya. Jadi kita atur lagi kameranya. Klik N. Kamera to view, klik. Nah, kita atur lagi kameranya kayak gini misal. Oke ya, kayak gini. Atau mau dikeatasin sedikit juga nggak apa-apa. Kita atur aja kameranya. Nah, kalau udah kita matikan lagi. Selesai, save. Nah, jika sudah selesai kita bisa langsung render. Misal di sini ke bagian render animation. Klik dan ini akan melakukan proses render.